Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, di balik setiap pandangan matamu, ada dunia lain yang tak terlihat. Dunia yang tak diukur oleh warna, bentuk, atau cahaya, tapi oleh rasa yang paling dalam. Kita berjalan setiap hari di atas bumi yang sama, namun yang kita lihat belum tentu sama. Ada mata yang hanya melihat dunia, dan ada mata yang menembus hingga ke balik tirainya. Melihat hakikat bukan bayangan. Inilah perjalanan batin, perjalanan menuju penglihatan sejati. Bukan dengan mata kepala, tapi dengan mata hati, yang hanya terbuka bagi mereka yang berani hening, berani melihat ke dalam, dan berani menatap Tuhan di balik segala yang fana. Bab 1. Dunia yang terlihat dan dunia yang tersembunyi. Segala yang tampak di hadapan mata hanyalah permukaan dari lautan kenyataan yang tak terhingga. Dunia yang kita saksikan setiap hari bukanlah kebenaran yang sesungguhnya, melainkan bayangan dari sesuatu yang jauh lebih halus, lebih hidup, dan lebih nyata dari sekadar bentuk. Mata kepala hanya mampu melihat warna dan gerak, tapi mata batin menembus ke dalam makna. Ketika seseorang terlalu terpaku pada rupa, ia tersesat dalam cermin yang memantulkan dirinya sendiri, tak pernah benar-benar mengenal sumber cahaya yang membuat segalanya tampak. Dunia bukanlah sesuatu yang harus dijauhi, melainkan dipahami, karena di balik setiap peristiwa, setiap napas, dan setiap gerak, tersembunyi tanda-tanda yang menunjukkan kehadiran Allah. Namun tanda-tanda itu tidak dapat dibaca oleh hati yang gelisah. Dunia yang ramai ini seolah menenggelamkan suara Tuhan yang halus, yang sebenarnya selalu memanggil dari dalam jiwa. Untuk bisa melihat hakikatnya, seseorang harus berani menepi dari kebisingan dunia, menenangkan riuhnya pikiran, dan menundukkan hawa yang selalu ingin berkuasa. Dalam keheningan itu, dunia berubah wajah, yang sebelumnya tampak keras, kini menjadi lembut, yang tadinya terasa asing, kini menjadi dekat. Alam semesta seakan berbicara dengan bahasa yang hanya bisa dipahami oleh hati yang tenang. Angin, air, dan cahaya menjadi ayat-ayat yang hidup, membisikkan tentang kasih, rahmat, dan kebijaksanaan Tuhan yang tersembunyi di balik setiap gerak kehidupan. Ketika mata batin mulai terbuka, seseorang menyadari bahwa tidak ada satupun yang berdiri sendiri. Setiap kejadian adalah bagian dari jalinan yang sempurna, ditenun oleh kehendaknya dengan teliti. Kegembiraan dan kesedihan, pertemuan dan perpisahan, semua datang dari sumber yang sama, untuk satu maksud yang sama, mengenalkan manusia kepada Tuhannya. Maka orang yang melihat dengan pandangan batin tidak lagi menolak kenyataan. Ia belajar menerima segalanya dengan pasrah, bukan karena lemah, tetapi karena tahu bahwa di balik setiap ujian ada sentuhan cinta ilahi yang ingin menumbuhkan kedewasaan jiwanya. Dunia yang terlihat dengan mata lahir seringkali menipu, sebab ia memantulkan apa yang ada di dalam diri kita. Jika hati keruh, maka dunia tampak gelap. Tetapi jika hati jernih, maka dunia memancarkan keindahan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Segalanya menjadi suci, bahkan hal yang paling sederhana sekalipun. Melihat daun yang gugur bisa menjadi pelajaran tentang kefanaan, mendengar suara hujan bisa menjadi pengingat tentang rahmat, dan memandang mata seseorang bisa menjadi jalan untuk mengenali nur Tuhan yang bersemayam dalam setiap jiwa. Dunia tetap sama, tetapi mata yang memandangnya telah berubah, dan disitulah perjalanan batin menemukan tujuannya. Ketika seseorang melihat dunia bukan lagi dengan mata kepala, melainkan dengan mata hati, ia menemukan kedamaian yang tidak bergantung pada keadaan. Dunia tidak lagi menakutkan, tidak pula menawan. Ia menjadi jembatan menuju kesadaran tertinggi bahwa di balik segala sesuatu hanya ada Dia yang bekerja, Dia yang mengatur, Dia yang menghadirkan dan meniadakan. Bab 2. Ketika penglihatan lahir menipu. Mata lahir seringkali membuat manusia merasa yakin bahwa apa yang ia lihat adalah kebenaran yang sejati. Ia percaya pada bentuk, pada warna, pada penampakan yang bisa disentuh dan diukur. Namun sesungguhnya, pandangan itu menipu, sebab yang tampak hanyalah kulit dari sesuatu yang jauh lebih dalam. Banyak orang hidup terperangkap dalam penilaian permukaan. Siapa yang indah dipuja, siapa yang kaya dikagumi, siapa yang berkuasa ditakuti.
Mereka tak sadar bahwa dunia mempermainkan persepsi dengan kilau yang semu. Pandangan lahir tak bisa menembus niat, tak mampu memahami makna. Dan selama manusia hanya mempercayai apa yang tampak, ia akan terus berputar dalam lingkaran tipu daya yang tak berujung. Ketika seseorang mulai menutup matanya dari keramaian bentuk dan membuka hatinya untuk mendengar keheningan, disitulah penglihatan sejati mulai tumbuh. Ia mulai menyadari bahwa banyak hal yang indah di luar justru hampa di dalam, dan banyak hal yang tampak sederhana ternyata mengandung keagungan yang tak terlukiskan. Dunia ini seperti lautan, permukaannya gemerlap oleh cahaya, tapi kedalamannya gelap dan penuh misteri. Mata kepala hanya bisa melihat riak ombak, tapi mata batin mampu merasakan arus yang bergerak di bawahnya. Arus yang membawa segala sesuatu menuju tujuan yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Di situ manusia memahami bahwa tidak semua yang tampak bahagia adalah bahagia, dan tidak semua yang tampak sedih adalah derita. Pandangan lahir menilai dari apa yang terlihat, sedangkan pandangan batin menilai dari cahaya yang tersembunyi di baliknya. Orang yang hidup hanya dengan mata kepala akan sibuk menghakimi, memuji dan mencela, tapi orang yang hidup dengan mata batin akan menyaksikan, memahami, lalu diam dalam ketenangan. Ia tahu, setiap orang sedang menempuh jalan yang berbeda menuju sumber yang sama. Ia tidak cepat menilai, sebab ia sadar bahwa mata lahir hanya melihat satu sisi, sedangkan kebenaran sejati ada di sisi yang tidak tampak. Dari situlah lahir kebijaksanaan yang lembut, tidak terburu-buru menolak, tidak pula mudah terpesona. Ketika seseorang melihat dengan mata batin, ia menyadari bahwa segala sesuatu memiliki makna di balik wujudnya. Penderitaan menjadi guru, kesalahan menjadi pengingat, kegagalan menjadi pintu pembuka kesadaran. Semua hal memiliki tempatnya dalam rancangan besar ilahi yang sempurna. Tak ada yang sia-sia, bahkan kesedihan sekalipun adalah bahasa Tuhan untuk mengajar manusia agar kembali kepadanya. Maka orang yang tercerahkan tidak lagi berdoa agar dunia berubah sesuai keinginannya, melainkan berdoa agar matanya dibuka untuk melihat kebenaran di balik setiap kejadian. Karena dunia tidak perlu diperindah, yang perlu diperindah adalah cara kita memandangnya. Dan pada akhirnya, ketika tirai pandangan lahir tersingkap, manusia akan melihat bahwa seluruh alam ini bukanlah sekadar wujud materi, melainkan ayat-ayat yang hidup. Ia akan menyadari bahwa segala gerak, segala perubahan, segala keindahan dan kehancuran hanyalah gelombang dari lautan yang sama. Dunia bukan tempat yang menipu bagi yang mampu membaca rahasianya, tetapi menjadi madrasah bagi jiwa yang ingin mengenal Tuhannya. Bab 3. Rahasia di balik cahaya. Cahaya adalah bahasa yang digunakan Tuhan untuk memperkenalkan dirinya kepada hati manusia. Ia hadir bukan sekadar untuk menerangi mata, tetapi untuk menyingkap tirai yang menutupi kesadaran. Namun cahaya yang sejati tidak datang dari luar, ia memancar dari dalam. Dari hati yang lembut, dari jiwa yang telah dibersihkan oleh zikir, dari kesadaran yang telah berhenti mencari selain Allah. Ketika nur itu mulai menyala, dunia yang dulu tampak biasa akan berubah menjadi samudera tanda-tanda. Setiap kejadian, sekecil apapun, akan tampak sebagai pancaran kasih dan kebijaksanaan ilahi. Mata batin melihat bukan pada bentuk, tetapi pada cahaya yang membuat bentuk itu hidup. Ia menyaksikan bahwa di balik segala sesuatu yang tampak beragam, hanya ada satu sumber cahaya yang sama. Allah yang menerangi langit dan bumi dengan wujudnya. Namun cahaya ini tidak datang kepada hati yang masih gelap oleh ambisi dan keakuan. Ia tidak menyapa mereka yang sibuk ingin melihat keajaiban, tapi menolak untuk menyucikan diri dari kesombongan. Cahaya Tuhan tidak pernah padam, tapi sering tertutup oleh kabut keinginan manusia yang tak berkesudahan. Seperti matahari yang selalu bersinar, namun tertutup awan yang kita ciptakan sendiri. Maka tugas manusia bukanlah mencari cahaya di luar dirinya, melainkan menyingkirkan awan dalam hatinya. Saat awan itu perlahan sirna, nur akan muncul, lembut dan hangat, membawa ketenangan yang tak bisa dijelaskan. Itulah saat ketika seseorang mulai melihat bukan dengan penglihatan, tapi dengan penyaksian. Menyaksikan bahwa Allah hadir di setiap hembus napasnya.
Ketika hati telah diterangi cahayanya, dunia tidak lagi menjadi tempat yang menakutkan. Segala hal tampak dalam keserasian yang sempurna. Tak ada lagi yang benar-benar buruk, tak ada yang sia-sia. Yang tampak sebagai luka ternyata pintu penyembuhan. Yang tampak sebagai kehilangan ternyata jalan untuk menemukan yang sejati. Cahaya batin mengajarkan manusia untuk tidak lagi menilai berdasarkan kesenangan atau penderitaan, tapi berdasarkan makna yang Allah tanamkan di baliknya. Maka orang yang bercahaya batinnya ketika ditimpa kesedihan tidak berkata, "Mengapa ini terjadi?" Tetapi, "Apa yang Engkau ajarkan melalui ini, ya Allah?" Ia hidup dalam kedamaian karena ia tahu tak ada sesuatu pun yang datang tanpa kasih dari Tuhan. Namun cahaya ini juga menguji. Ia menguji seberapa dalam seseorang bisa rendah hati di hadapan kebenaran yang ia lihat. Sebab semakin terang cahaya batin seseorang, semakin jelas pula ia melihat kekurangan dirinya. Ia menyadari betapa kecilnya ia di hadapan keagungan Allah. Cahaya tidak membuatnya sombong, tapi justru menundukkannya. Karena kini ia tahu bahwa segala pengetahuan, segala pengalaman, dan segala rasa yang ia capai bukanlah miliknya, melainkan karunia yang diberikan agar ia semakin mengenalnya. Semakin seseorang diterangi, semakin ia merasa butuh pada Tuhan, dan semakin ia berusaha untuk tidak terlihat bersinar, karena cahaya sejati tak ingin dikenal, ia hanya ingin menerangi. Dan pada akhirnya, cahaya yang sejati tidak membuat seseorang melihat dunia yang baru, tetapi membuatnya melihat dunia yang sama dengan mata yang berbeda. Ia menyadari bahwa selama ini dunia tidak berubah, yang berubah hanyalah dirinya. Bab 4. Melihat dengan hati, bukan dengan kepala. Ada saat ketika pikiran harus berhenti agar hati bisa berbicara. Sebab kepala hanya mengenal logika, tetapi hati mengenal makna. Pikiran bisa menjelaskan segalanya, namun hanya hati yang bisa merasakan kebenaran. Ketika manusia hidup sepenuhnya di dalam kepala, ia sibuk menilai, menimbang, membenarkan, dan menyalahkan. Ia ingin mengerti segalanya, tetapi semakin ia berusaha memahami dengan logika, semakin jauh ia dari kedamaian. Sebab Tuhan tidak bisa dipahami dengan akal semata, ia hanya bisa dirasakan dengan hati yang tunduk. Maka jalan menuju penglihatan batin bukanlah menambah pengetahuan, tetapi menenangkan gelombang di dalam diri, hingga air hati menjadi bening, dan di permukaannya tampak bayangan wajahnya yang lembut. Melihat dengan hati bukan berarti menolak pikiran, melainkan menempatkannya di tempat yang semestinya. Pikiran adalah alat, bukan penguasa. Ia menolong manusia memahami dunia, tapi tidak sanggup memahami Sang Pencipta dunia. Hatilah yang mengenal arah ketika logika kehilangan peta. Dan hati yang hidup bukan hati yang keras oleh keyakinan diri, melainkan hati yang lembut oleh pasrah. Dalam keheningan yang panjang, dalam zikir yang terus berputar di dada, hati perlahan terjaga dari tidur panjangnya. Ia mulai mendengar bisikan yang tidak keluar dari bibir, tapi dari sisi dalam jiwa, bisikan yang mengingatkan manusia kepada asalnya. Disitulah seseorang mulai melihat, bukan dengan mata tetapi dengan rasa yang tak bisa diungkapkan, namun dirasakan dalam kedalaman yang tak memiliki kata. Ketika seseorang telah belajar melihat dengan hati, dunia tidak lagi tampak sebagai medan pertentangan antara baik dan buruk, antara menang dan kalah. Ia memandang segalanya sebagai kehendak Allah yang bekerja dalam bentuk yang beragam. Hati yang hidup tidak lagi melawan arus kehidupan, tetapi mengalir bersamanya. Ia tidak terburu-buru menolak penderitaan, sebab ia tahu di baliknya ada rahmat. Ia tidak terjebak dalam kesenangan, sebab ia tahu di dalamnya pun ada ujian. Hati yang tercerahkan melihat keseimbangan di mana mata kepala hanya melihat perbedaan. Dan dari keseimbangan itu lahir ketenangan, karena ia tahu tidak ada satupun yang terjadi tanpa izin dari Yang Maha Mengetahui. Dalam pandangan hati, setiap makhluk menjadi cermin yang memantulkan nama-nama Allah. Orang yang kasar menunjukkan kepadamu sabar. Orang yang lembut menunjukkan kasih. Orang yang menentangmu mengajarkan lapang dada. Dunia menjadi madrasah yang terus mengajar tanpa henti. Hati yang terbuka tidak mudah tersinggung oleh perilaku manusia, sebab ia melihat bahwa semua berasal dari sumber yang sama, hanya memakai wajah yang berbeda. Ketika seseorang telah melihat dengan hati, ia tidak lagi memisahkan diri dari kehidupan.
Ia menyatu dengannya, bukan dalam arti kehilangan jati diri, tapi dalam pengertian bahwa dirinya adalah bagian dari tarian besar ciptaan yang digerakkan oleh satu kehendak. Dan pada akhirnya, hati yang melihat tidak mencari Tuhan di langit, tidak pula di tempat-tempat suci yang jauh. Ia menemukannya di dalam dirinya sendiri, dalam keheningan yang tak bersuara. Di setiap tarikan napas, di setiap detak jantung, di setiap hembusan angin yang menyentuh wajah, semuanya menjadi pengingat akan kehadirannya yang tidak pernah pergi. Bab 5. Mata batin dan zikir yang menghidupkan jiwa. Zikir bukan sekadar gerakan bibir, bukan pula lantunan lisan yang diulang tanpa kesadaran. Zikir adalah napas dari jiwa yang hidup, denyut dari hati yang bergetar oleh kesadaran akan kehadiran Allah. Ketika lidah berzikir, tetapi hati lalai, itu baru permulaan. Namun ketika hati ikut menyebut namanya, maka seluruh keberadaan akan ikut bergetar. Itulah saat ketika zikir berubah menjadi kehidupan. Dalam keheningan yang mendalam, ketika dunia mulai redup dari pandangan, zikir menjadi cahaya yang menyalakan batin. Ia menuntun pandangan menuju ruang yang tak bisa dijangkau oleh mata kepala. Ruang di mana Allah bukan lagi sekadar keyakinan, tapi kehadiran yang dirasakan begitu dekat. Mata batin hanya terbuka ketika hati telah terbiasa berzikir. Sebab zikir membersihkan kabut yang menutupi cermin jiwa. Setiap kali seseorang menyebut Allah, sebetulnya ia sedang mengetuk pintu kesadarannya sendiri, mengingat asalnya, dan menghidupkan kembali nur yang pernah redup. Zikir yang sejati bukanlah mengulang nama, tapi menyatu dengan maknanya, bahwa tiada yang ada selain Dia. Maka setiap tarikan napas menjadi panggilan, setiap hembusannya menjadi jawaban. Orang yang hidup dalam zikir tidak lagi terpisah antara dunia luar dan dunia dalam. Segalanya menjadi satu tarikan kesadaran, satu aliran cinta yang menghubungkan dirinya dengan Tuhannya. Ketika zikir telah menyatu dengan napas, mata batin mulai jernih. Ia melihat bahwa segala hal yang terjadi adalah zikir dalam bentuk yang berbeda. Matahari bersinar dalam zikir, hujan turun dalam zikir, bahkan angin yang berhembus membawa tasbih dalam diam. Alam semesta hidup dengan memujinya, dan manusia yang sadar hanyalah ikut berdiri di antara mereka, menggemakan pujian yang sama. Di titik ini, zikir bukan lagi kegiatan, tetapi keadaan. Ia tidak lagi dilakukan, tapi dialami. Orang yang hidup dalam keadaan zikir berjalan dengan lembut, berbicara dengan damai, memandang dengan kasih, sebab seluruh keberadaannya telah menjadi perpanjangan dari nama yang ia sebut. Namun perjalanan ini tidak mudah. Zikir yang lahir dari bibir mudah dilakukan, tapi zikir yang lahir dari hati menuntut kejujuran dan penyerahan total. Ia memerlukan kesabaran, karena setiap kali seseorang menyebut nama Allah, ego akan terus berusaha bertahan. Ia tidak ingin hilang, ia ingin tetap menjadi pusat. Tapi zikir sejati menenggelamkan ego perlahan, seperti ombak yang memeluk batu karang hingga akhirnya menjadi lembut. Disitulah manusia belajar melepaskan, bukan melepaskan dunia, tapi melepaskan dirinya dari genggaman diri. Dan saat itulah mata batin mulai melihat dengan jernih, tanpa lagi kabur oleh ambisi dan ketakutan. Ketika zikir menjadi napas, dunia menjadi tempat yang penuh cahaya. Tidak ada yang kebetulan, tidak ada yang sia-sia, karena setiap detik adalah panggilan untuk mengingatnya. Orang yang hidup dalam zikir tidak mencari Allah di luar, sebab ia telah menemukannya di dalam setiap denyut jantung. Pandangannya lembut, suaranya tenang, langkahnya ringan, sebab ia tahu segala sesuatu bergerak karena kehendaknya, hidup karena kasihnya, dan kembali kepadanya dengan damai. Inilah keadaan mata batin yang hidup. Ia tidak lagi melihat dunia sebagai bentuk, tapi sebagai zikir yang terus berdendang. Bab 6. Hijab-hijab cahaya yang menutupi pandangan. Dalam perjalanan menuju penglihatan batin, tidak semua tirai yang menutupi hati berupa kegelapan. Ada hijab-hijab yang justru terbuat dari cahaya, tampak indah, tampak benar, namun tetap menutup dari hakikat. Hijab cahaya adalah segala hal yang tampak suci di luar, tetapi menjerat hati dengan rasa memiliki, rasa tahu, atau rasa sudah dekat dengan Allah. Ia halus, hampir tak terasa,
dan justru itu yang membuatnya berbahaya. Banyak salik yang berhenti di tengah jalan karena merasa sudah melihat, padahal yang ia lihat baru pantulan cahaya dari nur yang sebenarnya. Hijab ini bukan dosa, tapi kesempurnaan yang belum selesai. Ia seperti cermin yang memantulkan cahaya mentari, indah, menyilaukan, namun bukan matahari itu sendiri. Terkadang hijab cahaya itu berupa rasa puas dengan amal. Ketika seseorang mulai merasa bahwa ibadahnya telah cukup, zikirnya telah tinggi, hatinya telah bersih, maka di sanalah tirai halus mulai tumbuh. Ia tidak lagi melihat kehadiran Allah, tapi melihat dirinya yang sedang dekat dengan Allah. Ia tidak sadar bahwa rasa itu pun masih bentuk keakuan yang halus. Padahal jalan menuju Allah bukanlah tentang menjadi suci, tapi tentang terus menghilangkan diri. Semakin ia lenyap dari dirinya, semakin tampak wajah Tuhan di dalam dirinya. Maka siapapun yang berhenti di rasa cukup, berhenti pula perjalanannya. Bukan karena Allah menjauh, tetapi karena ia telah terhenti di bayangan dirinya sendiri. Hijab cahaya juga bisa datang dari pengetahuan. Ada kalanya ilmu menjadi cahaya yang menuntun, tapi bisa pula menjadi tirai yang menutup. Sebab semakin banyak seseorang tahu, semakin besar godaan untuk merasa tahu. Ia mulai menilai orang lain dari kedalaman yang ia pahami, dan lupa bahwa kebenaran bukan sesuatu yang bisa dimiliki. Pengetahuan yang sejati tidak membuat seseorang tinggi, tapi membuatnya semakin rendah hati, karena ia sadar betapa luas samudra makrifat Allah, dan betapa kecil perahunya yang sedang berlayar. Maka hati-hatilah terhadap cahaya yang membuatmu silau, karena tidak semua yang berkilau adalah nur ilahi. Sebagian hanyalah pantulan dari cermin ego yang belum hancur. Ada juga hijab yang berbentuk rasa cinta pada kebenaran itu sendiri. Ya bahkan cinta pun bisa menjadi tirai. Ketika cinta masih dilandasi rasa ingin memiliki atau ingin merasakan keindahan, maka cinta itu belum sejati. Ia masih ingin merasakan Tuhan, bukan menyaksikan Tuhan. Dalam kehalusan perasaan itu, manusia sering terjebak pada pengalaman rohani yang menakjubkan dan menganggapnya puncak perjalanan. Padahal pengalaman spiritual hanyalah bunga di pinggir jalan, bukan tujuan akhir. Yang sejati adalah ketika cinta itu membakar dirinya sendiri, tidak lagi ingin mencintai, tetapi menjadi cinta itu sendiri. Dan ketika hijab-hijab itu akhirnya tersingkap, baik yang gelap maupun yang bercahaya, barulah mata batin melihat dengan jernih. Tak ada lagi yang dipuja, tak ada yang ditolak. Tidak ada aku yang merasa telah sampai, tidak ada rasa yang ingin kembali. Yang tersisa hanyalah kesadaran murni, tenang seperti langit tanpa awan. Di sana, seseorang tidak lagi memandang Tuhan sebagai sesuatu yang dilihat, tetapi sebagai diri yang meliputi seluruh pandangan. Ia menyadari bahwa selama ini yang ia cari adalah yang telah bersamanya sejak awal. Hijab-hijab itu tidak pernah benar-benar menutup Allah. Ia hanya menutupi mata yang memandang. Dan ketika semua tirai tersingkap, tidak ada lagi jarak antara hamba dan Tuhannya. Hanya ada keberadaan tunggal yang memandangi dirinya sendiri melalui mata batin yang telah terbuka. Bab 7, sunyi yang berbicara, saat Allah menyapa tanpa suara. Ada saat dalam perjalanan ruhani di mana segalanya menjadi sunyi. Tidak ada lagi kata yang bisa mewakili rasa, tidak ada lagi doa yang bisa diucap, bahkan zikir pun seolah tenggelam dalam keheningan yang dalam. Di titik itu, banyak hati yang merasa sepi, merasa jauh, seolah Allah telah pergi meninggalkannya. Padahal justru di dalam kesunyian itulah Allah sedang paling dekat. Ia tidak lagi berbicara melalui ayat yang terdengar, tapi melalui keheningan yang menyelimuti seluruh jiwa. Sunyi itu bukan ketiadaan, melainkan ruang di mana manusia berhenti berbicara, agar Allah sendiri yang berbicara melalui diamnya hati. Dan mereka yang mengerti tidak lagi gelisah oleh sunyi, karena mereka tahu, di sanalah suara Tuhan paling jernih terdengar. Sunyi bukan kehampaan, tapi tempat lahirnya kesadaran. Ketika hati berhenti mengeluh, berhenti meminta, berhenti menilai, maka perlahan muncul kesadaran yang lebih dalam. Bahwa segala sesuatu yang terjadi hanyalah kehendaknya yang sedang bekerja. Tidak ada lagi perlawanan, tidak ada lagi rasa takut, sebab jiwa telah pasrah di dalam genggamannya.
Dalam diam itu, mata batin terbuka pada keindahan yang sebelumnya tersembunyi. Bahwa setiap detik, setiap napas, bahkan setiap rasa sepi sekalipun adalah bentuk lain dari kasih sayang Allah. Maka orang yang telah mengenal makna sunyi tidak lagi mencari hiburan dari dunia, karena hatinya telah menjadi taman zikir, tempat di mana Allah bersemayam dengan damai. Dalam kesunyian yang benar, engkau tidak lagi merasa sendiri. Sebab yang terasa hanyalah kehadiran yang tak bisa dijelaskan, tapi juga tak bisa disangkal. Ia hadir tanpa bentuk, namun memenuhi seluruh ruang di dalam dada. Ia tidak berbicara dengan suara, namun setiap getar hati adalah jawabannya. Ketika engkau menundukkan kepala dan menutup mata, engkau akan mendengar sesuatu yang lebih lembut dari bisikan, lebih nyata dari kata-kata, "Aku bersamamu." Kalimat itu tidak terdengar tetapi dirasakan. Dan siapa yang pernah mendengarnya di dalam hati, ia tidak akan pernah merasa kehilangan lagi. Namun perjalanan menuju sunyi seringkali menakutkan. Ego tidak tahan terhadap diam, sebab dalam diam ia mulai lenyap. Maka ia akan menciptakan banyak kegelisahan, banyak pikiran, agar engkau terus berisik di dalam dirimu sendiri. Ia tahu ketika engkau benar-benar diam, maka engkau akan menemukan sesuatu yang lebih besar dari aku itu sendiri. Maka jangan lari dari sepi, jangan takut pada sunyi. Biarkan ia menelanjangimu dari segala yang palsu, hingga tersisa hanya kesadaran yang murni. Di titik itu, engkau akan tahu bahwa yang disebut engkau hanyalah gelombang kecil di lautan yang tak bertepi. Dan ketika akhirnya engkau benar-benar masuk ke dalam sunyi itu, dunia tidak lagi terasa seperti sebelumnya. Segalanya tampak sama, tetapi hatimu memandangnya berbeda. Engkau tidak lagi melihat dunia dengan mata yang haus, melainkan dengan pandangan yang damai. Alam seakan berbicara pelan, angin berzikir, air berdoa, bumi bertasbih, semua dalam irama yang sama. Tidak ada lagi perbedaan antara diam dan suara, antara dekat dan jauh. Bab 8. Ketika cinta menjadi jalan pulang. Ada saat di mana ilmu berhenti berbicara, logika berhenti bertanya, dan zikir pun larut dalam rasa yang tak lagi bisa dijelaskan. Di sanalah cinta mengambil alih perjalanan. Cinta kepada Allah bukan sekadar perasaan yang lembut, tapi api yang membakar segala selainnya. Ia tidak bisa dimengerti oleh pikiran, karena ia tidak berjalan di jalan akal. Cinta kepada Allah bukan keinginan untuk mendapat sesuatu darinya, melainkan kerinduan untuk hilang di dalamnya. Ketika cinta itu mulai menyala di dalam dada, engkau tidak lagi mencari dalil, sebab dalil telah berubah menjadi nyala api yang membakar ego, menghanguskan perhitungan, dan meninggalkan hanya satu hasrat, kembali. Cinta sejati tidak menuntut balasan, ia tidak datang dari harapan, melainkan dari pengenalan. Semakin seseorang mengenal Tuhannya, semakin ia jatuh cinta, sebab di balik segala sesuatu yang ia lihat, ia hanya menemukan keindahan. Ia mencintai bukan karena dunia indah, tapi karena dalam keindahan itu ada bayangannya. Ia mencintai bukan karena dirinya pantas mencintai, tapi karena ia telah tersentuh oleh kasih yang terlalu besar untuk dijelaskan. Dan cinta seperti itu tidak membuatnya gelisah, melainkan menenangkan. Ia tidak lagi berlari mencari, tapi berjalan perlahan dalam kepastian bahwa kemanapun ia melangkah, disitulah Allah hadir. Cinta kepada Allah bukan perjalanan untuk menemukan sesuatu yang baru, melainkan untuk mengingat apa yang telah ada sejak awal. Manusia diciptakan dari cinta, dan hanya cinta yang bisa membawanya pulang. Tapi cinta juga menguji. Ia akan mengguncang rasa memiliki, menyingkirkan keterikatan, hingga tak tersisa apapun kecuali dia. Kadang cinta memisahkanmu dari orang yang kau sayangi, dari dunia yang kau cintai, agar engkau tahu bahwa semua cinta selain cinta kepadanya hanyalah bayangan sementara. Ia mematahkan hati bukan untuk menghancurkan, tapi untuk membuka ruang agar cinta yang sejati bisa masuk. Dan ketika cinta itu telah menetap di hati, dunia tidak lagi menjadi tempat yang menakutkan. Segala hal menjadi tanda darinya. Penderitaan menjadi pelajaran, kesedihan menjadi jalan, bahkan kehilangan pun berubah menjadi pelukan. Orang yang mencintai Allah akan melihat kasih di balik setiap ujian, rahmat di balik setiap air mata. Ia tidak lagi menolak apapun, karena setiap hal yang datang adalah surat cinta dari kekasihnya.
Ia membaca hidup dengan mata yang lain, bukan mata yang ingin memiliki, tapi mata yang hanya ingin menyaksikan keindahan Sang Pencipta di setiap bentuk kehidupan. Dan akhirnya, cinta tidak lagi menjadi kata atau perasaan. Ia menjadi keadaan, ia menjadi diri itu sendiri. Orang yang telah terbakar oleh cinta ilahi tidak lagi berkata, "Aku mencintai Allah," karena aku itu telah lenyap dalam lautannya. Yang tersisa hanyalah cinta yang mencintai dirinya sendiri melalui dirinya. Ia hidup dalam damai karena tidak ada lagi dua yang saling mencari, hanya satu yang saling menyadari. Di titik itu, perjalanan tidak lagi tentang menuju Allah, karena ternyata sejak awal tidak pernah ada jarak. Yang jauh hanyalah kesadaran, dan cinta adalah jembatan yang menyatukannya kembali. Maka bila engkau telah sampai di cinta yang demikian, engkau tidak lagi pulang ke arah manapun, sebab engkau telah pulang ke dalam dirinya sendiri. Bab 9, Fana, saat diri lenyap dalam keberadaannya. Ada satu titik dalam perjalanan rohani di mana segala pencarian berhenti, bukan karena telah selesai, tapi karena yang mencari akhirnya lenyap. Di sanalah seseorang memasuki keadaan yang disebut fana. Lenyapnya kesadaran akan diri dalam lautan keberadaan Allah. Bukan berarti tubuh menghilang, bukan pula hilang kesadaran dunia, melainkan hilangnya rasa aku yang terpisah darinya. Semua yang terjadi setelah itu hanyalah Dia yang bekerja melalui tangan hambanya. Dia yang melihat melalui matanya. Dia yang berbicara melalui lidahnya. Fana bukanlah akhir perjalanan, tetapi permulaan dari hidup yang sejati. Hidup di bawah cahaya kesadaran bahwa tiada daya, tiada kuasa, tiada wujud selain Dia. Fana tidak datang karena usaha, tapi karena rahmat. Ia terjadi ketika seseorang telah benar-benar melepaskan segala sesuatu, bahkan keinginan untuk mengenal Allah sekalipun. Ia berhenti mencari, berhenti berharap, berhenti mengukur. Hatinya menjadi hampa dari selain Allah. Dan dalam kehampaan itulah nur ilahi turun dengan lembut. Tidak ada lagi, aku berzikir, aku berdoa, aku mencintai. Yang tersisa hanyalah Allah yang sedang berzikir, Allah yang sedang mencintai, Allah yang sedang menjadi. Semua yang lain hanyalah bayangan yang berlalu dalam cahaya keabadiannya. Maka mereka yang sampai pada keadaan fana tidak merasa tinggi, justru semakin rendah. Karena mereka tahu, bahkan untuk mencintai Allah pun, hanya Allah lah yang memberi kemampuan itu. Namun sebelum fana, biasanya datang rasa kehilangan besar. Seolah seluruh dunia perlahan menjauh. Teman, kedudukan, rasa bangga, bahkan perasaan spiritual yang indah, semua mulai pudar. Ini adalah proses pembersihan yang dalam, di mana Allah mengambil kembali segala yang bukan milikmu, agar engkau benar-benar kosong. Banyak yang takut pada fase ini, karena rasanya seperti kematian. Padahal memang benar, fana adalah kematian, tetapi bukan kematian jasad, melainkan kematian keakuan. Dan setelah aku itu mati, yang lahir adalah kehidupan baru yang lebih sejati, di mana setiap detik adalah kesadaran bahwa yang hidup bukanlah aku, tapi Dia. Fana membuat seseorang melihat segala sesuatu sebagai satu kesatuan. Ia tidak lagi melihat dua. Tidak ada lagi aku mencintai Allah dan Allah dicintai oleh aku. Tidak ada lagi aku menyembah dan Dia disembah. Semua itu hanyalah permainan kata yang diucapkan oleh akal manusia. Dalam fana, semua perbedaan itu melebur menjadi kesadaran tunggal. La ilaha illallah. Tiada yang hidup, tiada yang bekerja, tiada yang ada kecuali Allah. Dari titik ini, seseorang tidak lagi melihat dunia sebagai hal yang bertentangan dengan Tuhan. Dunia bukan lagi penghalang, tetapi cermin yang memantulkan wajahnya. Maka hidup menjadi ibadah, tidur menjadi zikir, diam menjadi tasbih, dan setiap hembusan napas menjadi ayat yang dibacakan oleh alam. Namun meski fana tampak sebagai puncak, ia bukan akhir. Setelah lenyap dalam fana, Allah akan mengembalikan hamba itu ke dunia dengan keadaan baru yang disebut baqa, hidup bersama Allah. Ia tetap bekerja, berbicara, berjalan, namun semuanya dengan kesadaran bahwa dirinya bukan pusat, melainkan alat. Ia menjadi rahmat bagi semesta, sebagaimana Rasul menjadi rahmat bagi alam. Ia tidak lagi menilai siapapun, sebab yang ia lihat hanyalah Allah di setiap wajah, di setiap makhluk.
Dan dalam ketenangan yang paling dalam, ia menyadari bahwa tidak ada yang hilang, tidak ada yang datang. Hanya Allah yang sejak awal ada, kini dan selamanya, tanpa awal dan tanpa akhir. Fana bukanlah lenyap ke dalam ketiadaan, tetapi kembalinya kesadaran kepada keabadian. Bab 10, Baka, hidup dalam kesadaran ilahi. Setelah fana, setelah segala rasa aku lenyap, muncullah keadaan yang jauh lebih lembut, lebih dalam dan lebih indah. Baka, yaitu hidup dalam kesadaran ilahi. Jika fana adalah tenggelam dalam lautan Allah hingga diri menghilang, maka baka adalah bangkit kembali dari lautan itu dengan membawa kesadaran bahwa yang hidup hanyalah Dia. Orang yang telah sampai pada baka tidak lagi hidup untuk dirinya, melainkan hidup karenanya dan dengannya. Ia tidak lagi mencari Allah di luar, sebab kesadaran tentang kehadirannya telah melebur di setiap tarikan napas, di setiap gerak, di setiap pandangan. Ia makan dengan kesadaran, berjalan dengan kesadaran, bahkan diam pun menjadi bentuk ibadah, karena seluruh hidupnya kini menjadi zikir yang bernyawa. Dalam keadaan baka, seseorang tidak lagi merasa dirinya suci atau mulia. Justru ia merasa tidak memiliki apa-apa, karena segalanya milik Allah. Ia menjadi seperti cermin yang bening, tidak menahan cahaya apapun, hanya memantulkan wajahnya dengan sempurna. Ia tidak lagi berambisi untuk dikenal, tidak haus akan penghargaan, sebab semua bentuk pujian dan celaan sama-sama sirna di hadapan pandangan yang hanya tertuju padanya. Orang seperti ini bisa saja tampak biasa di mata dunia, bekerja, berbicara, bergaul seperti manusia lainnya. Namun di dalam hatinya mengalir arus kesadaran ilahi yang tak pernah padam. Ia hadir di dunia, tapi hatinya selalu di hadirat Tuhan. Baka bukan berarti meninggalkan dunia, melainkan hidup di dalamnya tanpa terikat olehnya. Dunia tidak lagi menjadi beban, sebab ia kini melihat dunia sebagai ladang cinta, sebagai ayat-ayat Allah yang hidup. Ia menatap setiap makhluk dengan kasih, karena yang ia lihat bukan lagi bentuknya, melainkan wujud yang meliputi segalanya. Ketika ia melihat langit, ia melihat kebesarannya. Ketika ia melihat manusia, ia melihat rahmatnya. Ketika ia melihat dirinya sendiri, ia melihat kelemahan yang menjadi cermin bagi kekuasaan Allah. Dalam baka, tidak ada lagi perbedaan antara ibadah dan kehidupan. Sebab seluruh keberadaan telah menjadi satu tarikan nafas zikir yang panjang. Orang yang hidup dalam baka berjalan di muka bumi dengan kelembutan yang luar biasa. Ia tidak lagi tergesa, tidak lagi takut kehilangan, tidak lagi sombong ketika diberi. Segalanya mengalir bagai sungai yang tenang menuju lautan. Jika datang ujian, ia menerimanya dengan sabar. Jika datang nikmat, ia menerimanya dengan syukur. Sebab dalam keduanya ia melihat Allah yang sama. Hatinya menjadi taman ketenangan yang menyejukkan siapapun yang datang mendekat. Ia menjadi rahmat bagi sekitarnya, bukan karena ingin menjadi baik, tetapi karena cahaya yang ada di dalamnya memancar dengan sendirinya. Orang yang hidup dalam baka tidak berusaha menjadi cahaya, ia hanya tidak lagi menutupi cahaya itu. Dan ketika kesadaran ini telah menetap, hidup tidak lagi tampak sebagai perjalanan dari satu tempat ke tempat lain, melainkan tarian tanpa akhir di hadapan Sang Kekasih. Tidak ada lagi awal dan akhir, datang dan pergi, hidup dan mati. Semuanya hanyalah gerak dalam keheningan, ombak di lautan yang sama. Inilah kesempurnaan dari mata batin yang melihat bukan dunia, tapi hakikat di baliknya. Ia telah menembus lapisan rupa, makna, dan akhirnya sampai pada sumber segalanya, Allah yang tidak pernah jauh, tidak pernah berpisah, yang sejak awal adalah tempat kembali setiap pandangan yang jernih. Ketika mata batinmu terbuka, engkau tak lagi melihat dunia dengan keinginan, tapi dengan kesadaran. Segala yang tampak hanyalah bayangan darinya. Dan di balik setiap pandangan yang jernih, hanya ada satu yang nyata, Dia